Halo guys, selamat malam. Balik lagi di One Sponsored Video. Di video kali ini kita akan coba update keepsake tier list ya. Ingat ya, keepsake tier list itu berarti unit yang sudah kalian punya itu siapa aja, dan abis itu baru considering yang mana tiernya lebih tinggi, oke? Jadi kalau kalian lihat keepsake tier list, bukan berarti unitnya wajib diambil ya. Kalau memang kalian mau tahu pendapat gua siapa aja yang wajib diambil, kalian lihat unit tier list video gua dan lihat yang sebelah kiri, oke? Kita lanjut ya kalau begitu ya. Keepsake tier listnya. Si Boros tetap di sini SS ya. Bagaimanapun ini eranya bersinar ya. Awal-awal muncul kasihan banget dia. Trio Quack tetap di bawah sini ya. Sayang sekali. Sebenarnya awal-awal si Metal Bed luar biasa ya, bisa SS plus ya, SS lah. Soalnya eranya itu benar-benar sangat-sangat mengcounter AOE macam Tatsumaki dan Atomic ya. Tapi sekarang wassalam dia. Ini sama, biarpun unitnya A+, tapi keepsake-nya tidak ya. Zombie Man, Garo sama. Ini si Flashy Flash belum gue consider S+ di update yang terkini ini, karena ternyata si trio ninjanya tertackle ya, salah satunya sama si ini, sama si Child Emperor. Memang suwe Child Emperor. Kalau tak tertackle dengan dipimpin Gale, lumayan ini ya persiapannya. Tapi tetap di antara 3 orang ini gue lebih menyarankan si Flashy Flash ketimbang Zombie Man atau Garo keepsake ya, kalau kalian punya tiganya misalnya. Goketsu S+, kalau ngelewatin garis itu plus ya, karena dengan ngambil keepsake Goketsu, selain ultinya improve, kalian jadi bisa ungu 5 kan dia. Ungu 5 Goketsu itu pasifnya jadi luar biasa bedanya ya, dari 2 round jadi 3 round buffnya. Biarpun buffnya naik dari 80% ke 90% doang, tapi ekstra 1 roundnya itu signifikan ya. Itulah kenapa gue taruhnya S+ dibanding keempat yang sebelumnya. Phoenix Man, ya masih sama. Psycho selalu gue taruh di A ya, unit dan bintang 5-nya ya. Tapi kalau kalian ambil keepsake-nya, selain improve ultinya jadi 25%, itu akan membuka jalur kalian untuk ke ungu 5. Ungu 5-nya luar biasa ya. Ungu 5-nya benar-benar luar biasa. Semua bintang 5 dan lain-lain langsung meloncat dia dari A ke SS plus ya. Karena 2 baris itu akan sangat membantu ya. Langsung ke trigger core-nya. Langsung ke heal 1 unit aja jalan. Luar biasa emang si Psychos kalau di ungu 5 kan. Genos tetap sama. Nyamuk juga, dengar-dengar katanya akan mau keluar ya minggu ini, 1 minggu lagi. Sebagai gambaran di server induk katanya seperti itu ya. Sayangnya gue nggak bisa verify karena gue main di server induk tuh di bom comeback kayaknya, lupa gue. Intinya udah jauh, udah lewat masanya nyamuk, jadi gue nggak bisa verify. Tapi katanya seperti itu ya. Mulai di nyamuk akan bareng katanya, tapi kita lihat nanti ya. Tapi bagaimanapun tetap butuh 186 saat ungu ya. Jadi tetap susah juga instan ungu 5-nya. Tapi intinya seperti itu. Kita lihat saja nanti ya. Apakah mirip server induk atau tetap akan stick to comeback aja yang keepsake-nya, oke? Watchdog Man tetap di sini dia SS, tidak ada perubahan. Tatsumaki, loh. Ini kan udah di tackle, Bang. Tetap seperti yang gue katakan sebelumnya dan di Facebook, jalan-jalan Facebook tadi, tidak bosan-bosan. Jarak Tatsumaki ke Child Emperor V2 itu 9 bulan ya, 9 atau 10 ya. Kalau salah silakan dikoreksi, tapi kira-kira 9 bulan lah. Itu jauh ya, jadi sangat jauh ya. Genos ke bom aja yang deket, yang 6 bulan aja, itu tetap jauh. Yang 6 bulan aja masih pada banyak yang ngambil keepsake-nya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jarak 9 bulan itu sangat-sangat wajar ya. Amai
A+, bagaimanapun lumayan ya buat ngimprove ultinya, tapi tidak masuk ke S. Ya lumayan lah ya. Drive Knight juga A+, sebenarnya bagus banget ultra ultinya, tapi bukan prioritas menurut gua, karena role dia itu tank. Loh gimana dong? Drive Knight ini kan attack-nya, damage-nya, output-nya gede, pakein attack dong. Itu terserah kalian, build-nya mau pakein attack, mau kalian pakein HP full HP buat di depan, itu playstyle ya, itu playstyle. Tapi Drive Knight-nya sendiri, role-nya sebagai tank ya. Tank itu bukan berarti harus tebel ya. Tank itu bikin tim kalian jadi durability-nya naik, seperti itu. Nggak bisa di one shot secara mudah oleh Genos, kira-kira seperti itu, oke? Unitnya sendiri, cara build-nya silakan bebas kalian mau gimana juga ya. Tapi gue tetap menganggap prioritas kesekian untuk Drive Knight di upgrade ultra ultinya ya. Lagian ungu 5-nya nggak signifikan dia naik Rebellion dan lain-lainnya. Oke? Tahu sendiri kalian, 6 bulan minimal baru bisa beli satu keepsake. Kecuali Sultan silahkan, oke? Itulah kenapa gue taruh di sini. Boom, apalagi Boom kalau bisa ke B ya, tapi gue menghargai dia sebagai LSSR. Dia cuma bagus di core-nya doang sama pasifnya. Suiryu, wah Suiryu ini biarpun repot tapi lumayan banget ini keepsake-nya ya. Sayang banget dia dibayang-bayangi ya. Bukan dibayang-bayangi dia, yang lain pada kehabisan black ticket, udah ngambil si Bom, udah ngambil si Tatsu, jadinya nggak ada sisa black ticket lagi buat dia. Itu artinya dibayang-bayangi ya, artinya orang lebih memilih unit lain ketimbang dia, maksudnya seperti itu, oke? Jadi itu artinya. Jadi gue saranin ambil santai saja dia, kalau bisa ambil, kalau nggak ya udah lihat aja di comeback, karena dipakainya lama ya. Kalau pas baru muncul masih jauh enakan yang lain ya. Apalagi Nyamuk atau Tatsu, pilihan kalian di antara dua ini kan biasanya kan yang di ungu 5 kan. Salah satu aja dari dua orang ini ungu 5 itu sudah sangat mengcover yang dimau atau yang ditujukan untuk si Suiryu. Kira-kira seperti itu. Ngebunuh kan? Nah gitu. Makanya gue bilang membayang-bayangi itu. Tapi bagus, apalagi masa depannya gemilang dia nih. Setelah beberapa bulan dia rilis, mungkin 5 bulan lah ya. Karena di Child Emperor V2 chart up damage masuk semua ya. Belum lagi Bakuzan muncul lagi. Dengan kehadiran Suiryu, Bakuzannya jadi tambah gila ya. Udah monyetnya udah gila, tambah gila. Sonic tetap di sini ya, dan dia SS Plus ya. Ungu 5-nya signifikan sekali ya. Luar biasa ini. Fascinman cukup punya ya. Fascinman jeleknya unyield-nya hanya aktif setelah force field aktif. Jadi itu minusnya. Kalau seandainya dia langsung unyield macam si Watchdogman, itu akan sangat membantu tier list dia ya. Tapi itu unit ya. Maaf, takutnya nanti jadi keblinger, sorry, gue tadi hanya bergumam. Tapi intinya keepsake-nya kurang ya, jadi gue taruhnya di S. Dikit lagi tersleding, Kang Sliding malah tersleding ya. Dikit lagi si Gale tersleding ke SS ya. Untungnya dia masih bisa ngestun unit musuh ya. Dan ingat ya, unit musuh yang ngestun itu nggak akan nge-trigger Dogman follow up ya. Itu udah gue tes ya. Jadi kalau kalian ambil keepsake dia dan kalian stun 3 orang, berarti udah minus 3 follow up-nya tim musuh ya. Sedangkan kalau Gale kalian terstun, itu pas Gale-nya enten saja itu langsung follow up. Dan unit teman-teman kalian terstun, teman-teman kalian itu kalau ke skip turn-nya sebelum ke turn unit lain, Gale tetap follow up karena Gale itu trigger setelah unit enten. Sedangkan follow up-nya si Child Emperor Dogman itu terjadi kalau allies take action terus enten. Jadi kalau di stun, allies-nya nggak sempet take action, jadi Dogman-nya tidak follow up ya. Makanya dia nggak drop sampai ke SS.
3 orang ke stun oleh ultinya itu sudah nge-cut setengah ya potensial follow up-nya. Kira-kira seperti itu guys. Plus di PvE dia tetap rajanya ya. Nyamuk itu masih di bawah dia menurut gue ya. Kalau kalian hitung internal injury ya, ingat ya. Internal injury itu damage-nya berdasarkan inflictor-nya, tapi damage output hasil akhirnya itu ke orang yang nyerang ya. Jadi jangan sampai keblinger salah ngitungin di situnya ya. Misalnya si Sonic nyerang, terus habis itu si Gale follow up, habis itu bapak ini nyerang, kan itu nge-trigger internal injury yang dari si Gale. Damage-nya dihitungnya ke dia ya. Jadi kalau bisa diperhitungkan seperti itu juga. Ungu 5 dia itu 5 kali follow up, itu luar biasa ya. Dan follow up-nya itu terjadi setiap ada unit enter, nggak perlu take action ya. Jadi unit yang ke stun enten pun tetap di follow up sama dia. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa gue tetap taruhnya di SS ya, biarpun jadi SS minus ya. Sedih. Suwe emang. Ini, wah tadinya A, sekarang jadi A plus ya, naiknya. Hah, kok naik bang? Naik untuk apa sih? Pertama, dia lumayan untuk nge-tackle si ini. Lumayan untuk nge-tackle si ini. Biarpun receh. Tapi kedua yang paling signifikan itu dia nge-tackle ultinya Bakuzan ya. Kalau kalian taruh Hellfire di core bomb, unit yang shieldnya berubah jadi orange itu nggak akan langsung di one shot oleh si Bakuzan ya. Karena dia nyerap chart up si orange shield ini. Itu aja sih. Tapi tetap nggak bikin dia ke S ya. Ya setidaknya lah. Sekarang si Bakuzannya, wah ini dia nih mantap jiwa nih. Luar biasa ya. Jadi kalau kalian terpaksa harus ngambil Hellfire unit ampas ini untuk nge-tackle si Bakuzan, berarti kalian benar-benar sangat takut sama si Bakuzan ini ya. Itu sih luar biasanya. Emang ngeri banget sih 900% chart up damage. Kecuali itu orange shield, wassalam ya. Yang normal ulti saja udah kalian lihat ya. Belum lagi growth SSR itu basicnya saja, growth SSR itu 140% lebih ya. Karena awaken pasifnya, basicnya itu 140% lebih, basic defense dan basic HP growth juga 140% lebih. Untung aja speednya 100% ya. Coba kalau lebih 5% atau apa. Bayangin tuh, udah ekstra 40% lebih. Ditambah sama dia tipikal chart up lagi ultinya. Wajar langsung mati hilang itu orang ya. Semakin tinggi level, nanti kita mungkin tahun depan jadi 200 level kita atau 150. Semakin jauh dia meninggalkan unit-unit SSR lainnya. Sama, si Char Emperor juga sama. Dia growth-nya juga tinggi ya. Keepsake-nya nambahnya apa aja bang? Keepsake-nya nambahnya itu attack-nya dari 250 ke 300%. Cuma nambah 50%. Maksimum HP reduction-nya itu naik dari 20 ke 30%. Nah ini yang signifikan nih. Dari nanggung 20% jadi 30%. Wah itu angka yang luar biasa ya. Menurut gue 30% itu ya. Itu luar biasa itu. Plus 50% tadi anggap aja angka penyempurnaan ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, SSR Plus itu growth-nya lebih tinggi dibanding SSR ya. Luar biasa emang si bocil ini. Ditambah lagi toolkit-nya jauh lebih versatile ya dibanding si Bakuzan ya. Biarpun mereka saling melengkapi sih. Kalau kalian miss satu ya kurang ya. Itulah kenapa gue kasih tukang S. SSS. Sayang follow up-nya triggernya ya, bukan apa ya, bukan kualitas follow up-nya tapi triggernya itu di bawah si Gale ya. Triggernya itu kalian harus allies harus take action terus enten. Nah itu triggernya kayak gitu, mirip-mirip kayak si nyamuk triggernya. Sedangkan si Gale yang penting ada unit enten, mau dia skip pun tetap dihitung. Itu sih kekalahannya. Tapi targetnya sama kayak Gale. Target follow up terbaiknya. Jadi dia langsung ngecek setelah temen jalan dia langsung ngecek. Jadi nggak kayak si nyamuk yang setelah unit jalan nyamuk akan nge-follow up yang diserang unit doang.
Kalau unitnya yang diserang tadi mati, tidak ada follow up di situ. Nah, situ. Sedangkan di nyamuk atau gil, si siapa? CE atau gil, CE dogman atau gil, itu setelah unit enten kalau si gil, unit tersebut ngebunuh seseorang yang attack-nya tertinggi, gil akan follow up ke unit tertinggi yang lain. Kalau si dogman, misalnya teman kita itu ngebunuh target, dogman akan nge-follow up ke HP terendah yang lain. Kalau misalnya ada anjing 2, unit yang pertama, unit teman kita ngebunuh, dogman pertama nyerang, ngebunuh juga. Dogman kedua akan ganti target, nyerang lagi. Jadi, asalkan kalian penuhi triggernya, follow up akan terjadi. Tidak seperti nyamuk yang kadang bisa basi ya. Seperti itu guys. Jadi, bagaimanapun, keseluruhan, bukan angka, tapi trigger dan actionnya, ini mereka berdua ini yang tertinggi untuk follow up ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Overall, unitnya ini yang terbaik ya saat ini. Nanti akan gue update setiap ada unit baru, keepsake dan unit tier list ya. Itu saja video keepsake tier list kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ngasih saran, silahkan di komen. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, jangan bikin komentar gitu. Adios.